Aduh! Jeritan yang mengental darah bergema di langit terus-menerus. Lebih dari 1.000 orang dari 6 kekuatan telah datang ke tempat ini. Di antara 1.000 orang, mereka yang berada di bawah dan Rilem akan setara dengan umpan meriam dalam pertempuran di level ini. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pakar Buding Rilem sedang sekarat di bawah serangan dari para naga. Di langit, pertempuran antara selusin ahli Buding Rilem memberi para seniman bela diri dunia bawah perasaan bahwa kiamat sedang terjadi tepat di depan mata mereka. Serangan biasa akan membawa serta aura menakutkan yang membentang lebih dari beberapa ratus hingga beberapa ribu meter. Setiap serangan sepertinya mampu membelah ruang dan langit. Dibandingkan dengan pertempuran 4 arah antara Raja Naga, Kaisar Qi, Pendekar Parubaya, dan Niu Shuang, pertempuran yang terjadi di depan mata mereka saat ini membuat mereka merasa lebih takut. Seniman bela diri dari 6 pasukan luar negeri merasa ngeri. Untuk pertama kalinya, mereka menyesali keputusan mereka untuk masuk ke wilayah China. Ketika 9 dunia kuali turun ke dunia nyata, kalian akan tahu apa dunia bawah yang sebenarnya. Wang Xian mengingat sekelompok orang yang dia temui dari dunia Xia Cauldron sambil melihat pasukan luar negeri dimusnahkan dengan cepat. Mereka mengatakan bahwa seluruh Asia akan diperintah oleh dunia bawah Cina. Berbagai kekuatan di Asia harus berziarah kepada mereka. Jika 9 dunia kuali benar-benar turun ke dunia nyata dan bersekutu bersama, mereka dapat dengan mudah menghancurkan semua kekuatan lain di Asia. Bam! Sebagai ahli demi ahli dari pasukan luar negeri meninggal, pasukan dan seniman bela diri dari dunia bawah yang mencari perlindungan dengan pasukan luar negeri itu sangat pahit dan malu. Mereka memiliki perasaan yang rumit dan merasakan sedikit ketakutan jauh di lubuk hati mereka. Akankah Raja Naga membunuh mereka? Ada kemungkinan besar bahwa dia mungkin. Ayo naik gunung. Wang Xian berkata kepada Xiao Yu, Lan Qingyue, dan gadis-gadis yang berada di samping mereka sebelum berjalan menuju gunung yang diselimuti air terjun energi spiritual. Sui Huang dan Xiao Kuanshan mengikuti di belakangnya. Seniman bela diri dunia bawah yang tersisa ragu sejenak sebelum mengikuti dan berjalan menuju gunung di bawah air terjun energi spiritual. Sungguh konsentrasi energi spiritual yang padat. Berkultivasi di sini akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan lebih dari 10 kali lipat. Ketika mereka mencapai puncak gunung, Lan Qingyue dan gadis-gadis itu berseru kaget. Bahkan untuk ahli dan Rilem atau Buding Rilem, berkultivasi di bawah air terjun energi spiritual akan menjadi beberapa puluh hingga beberapa ratus kali lebih efektif. Untuk seniman bela diri di alam bawaan dan lebih rendah, efeknya akan lebih gila lagi. Berkultivasi di sini akan seperti membenamkan diri dalam cairan spiritual. Wang Xian juga sedikit terkejut saat merasakan energi spiritual yang jatuh padanya. Bahkan jika dia berkultivasi di sini selama sehari, dia akan bisa mendapatkan beberapa puluh ribu energi naga. Raja Naga, kami telah meninggalkan 6 hidup dan menyimpan sisanya di sini. Saat ini, Mo Qinglong berjalan mendekat dan melaporkan. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah kelompok seniman bela diri yang mencari perlindungan dengan pasukan luar negeri. Merasakan tatapan Wang Xian, semua seniman bela diri menggigil cemas. Minta mereka keluar dari tempat ini. Selebihnya, cari tempat dan kembangkan. Wang Xian mengumumkan dengan jelas. Ya, Mo Qinglong menganggukkan kepalanya dan auranya yang menakutkan menyapu para seniman bela diri yang telah bergabung dengan pasukan luar negeri. Seniman bela diri itu memucat dan sangat pahit ketika mereka mendengar Wang Xian. Ekspresi mereka berubah drastis dan kebencian yang intens membuncah di hati mereka. Semuanya pergi sambil merasa putus asa. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa pasukan luar negeri yang tampaknya tak terkalahkan yang mereka ikuti akan dipermainkan dan dibunuh oleh Raja Naga dan Sekte Naga. Para ahli yang tampaknya tak terkalahkan itu semuanya terbunuh. Raja Naga, beberapa seniman bela diri mengertakkan gigi. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan sedikit kemarahan. Namun, mereka hanya bisa menyembunyikan sedikit kemarahan ini karena mereka tidak berani menyinggung Raja Naga. Raja Naga saat ini adalah eksistensi seperti abadi di dunia bawah. Terima kasih, Raja Naga. Adapun seniman bela diri yang mengikuti di belakang Wang Xian, mereka langsung membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setiap orang dari mereka gemetar karena kegembiraan. Mereka awalnya mengira mereka telah kehilangan harapan sekecil apapun. Yang mengejutkan mereka, Raja Naga telah kembali untuk membunuh semua pasukan luar negeri dan membiarkan mereka berkultivasi di tempat ini. Adapun para seniman bela diri yang telah bergabung dengan pasukan luar negeri sebelumnya, mereka langsung diusir dari tempat ini. Di masa depan, dengan Raja Naga ditempatkan di tempat mereka berkultivasi, mereka bisa berkultivasi dengan damai. Wang Xian melambaikan tangannya,
mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Sebuah kuali besar muncul di hadapannya. Energi spiritual tempat ini kemungkinan besar akan hilang dalam 1 atau 2 bulan. Setelah menghilang, kekuatan menakutkan akan turun ke dunia ini. Saat itu, perhatikan tindakanmu sendiri. Wang Xian mengingatkan kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah. Turunnya dunia 9 kuali akan menjadi pukulan besar bagi para seniman bela diri di dunia nyata. Jika bukan karena air terjun energi spiritual, para seniman bela diri dunia bawah akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Munculnya air terjun energi spiritual akan memberi mereka kekuatan untuk bertahan. Hah! Orang-orang di sekitarnya memandang Wang Xian dengan tatapan bingung. Namun, tidak satupun dari mereka mengajukan pertanyaan. Ayo berkultivasi di sini juga. Wang Xian berkata kepada Xiao Yu, Lan Qingyue dan para gadis. Sekelompok gadis menganggukkan kepala. Mereka juga tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini untuk bertemu. Mereka berenam terbang ke puncak gunung utama. Xiao Yu dan keempat gadis lainnya duduk di atasnya dan mulai menyerap energi spiritual yang tak ada habisnya. Di sekitar mereka, semua seniman bela diri tidak mau menyia-nyiakan 1 detik pun saat mereka langsung duduk dan mulai berkultivasi. Wang Xian berdiri di bawah air terjun energi spiritual sambil menatap tubuhnya, yang tenggelam dalam energi spiritual putih. Dia melihat ke bawah gunung. Energi spiritual begitu padat sehingga tidak menghilang saat memasuki urat gunung. Ini benar-benar aneh. Cahaya merah dan biru melintas dan Wang Xian melihat ke bawahnya. Hah! Tidak ada tambang biji spiritual yang terbentuk setelah energi spiritual memasuki urat gunung. Tidak ada batu spiritual juga. Sebaliknya, energi spiritual tampaknya memodifikasi urat gunung. Aneh sekali. Rasanya sedikit seperti susunan roh. Mata Wang Xian berbinar. Saat energi spiritual memasuki urat gunung, tampaknya telah mengalami perubahan yang unik. Rasanya sedikit seperti energi naga. Wang Xian mulai menyerap energi spiritual dan mengubahnya menjadi energi naga. Energi spiritual yang memasuki urat gunung diubah menjadi bentuk energi lain. Samar-samar, Wang Xian merasa itu mirip dengan energi naganya. Dengan perubahan pemikiran, aliran energi naga disuntikkan ke gunung. Ini, Wang Xian tertegun dan heran. Energi spiritual sepertinya berubah menjadi energi naga, benar-benar energi naga. Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Energi naga adalah energi tingkat menengah ke atas di alam semesta. Efek terbesarnya adalah modifikasi. Jika suatu tempat memiliki energi naga, itu akan dimodifikasi menjadi tempat di mana bakat dan kekayaan besar akan muncul. Umumnya, tempat itu akan berubah secara positif. Energi spiritual yang memasuki pegunungan ini diubah menjadi energi naga secara otomatis. Energi spiritual diubah menjadi energi naga dan energi naga benar-benar terkunci di dalam urat gunung. Sepertinya ada sesuatu yang terbentuk. Jika tebakan saya benar, urat naga akan terbentuk saat energi naga memasuki urat gunung. Legenda mengatakan bahwa mereka yang menempati nadi naga akan mengklaim tahta ke seluruh dunia. Ini karena nadi naga memiliki energi naga jauh di dalamnya. Energi naga akan mencerahkan orang dan menyehatkan tanah. Bakat dan pakar lebih mudah dibesarkan di tempat ini. Itulah alasan dibalik mereka yang menempati nadi naga sering mengklaim tahta ke seluruh dunia. Mata Wang Xian berkedip saat dia menatap ke bawah dengan semangat. Urat naga bumi adalah daging naga, batu adalah tulang naga, tumbuhan adalah rambut naga dan air adalah darah naga. Adapun urat naga satu-satunya hal yang kurang adalah jiwa. Vena naga mengalir melalui semua dinasti di Tiongkok. Semua kaisar di masa lalu akan memilih ibu kota mereka, dan membangun istana mereka di atas urat naga. Wang Xian tidak mengerti hubungan antara 9 kuali dan nadi naga. Tapi dia yakin bahwa energi spiritual dari 9 kuali telah mengalir ke pegunungan, menggumpal menjadi pembuluh darah naga. Jika ini adalah urat naga yang terbentuk dengan baik, energi naga dari dalam dapat membuat naga tersegel. Tapi jika energi naga habis, nadi naga akan hilang selamanya. Tapi sekarang nadi naga sedang mengalami pembekuan. Bisakah saya? Wang Xian memiliki ide yang berani. Curi nadi naga. Vena naga sudah mati. Tapi jika dia bisa menghidupkannya, itu berarti dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Untuk menghidupkan nadi naga mungkin sulit bagi orang lain, tetapi tidak sesulit yang dibayangkan Wang Xian. Saat dia menggerakkan jarinya, setetes darah perlahan turun ke puncak. Di bawah kendali Wang Xian, itu mengalir ke bagian dalam pegunungan setelah darah turun ke puncak. Begitu darah mendarat di nadi naga, riak tak terlihat sepertinya muncul darinya. Naga ilahi yang perkasa dapat dibangkitkan dengan setetes darah karena darahnya mengandung energi yang mendominasi energi naga.
Dengan energi naga dan jiwa di dalam darah, naga ilahi dapat dibangkitkan. Dengan darahku dan energi naga dari nadi naga, naga ilahi akan lahir. Bahkan jika naga ilahi tidak dapat dilahirkan, nadi naga akan hidup kembali dan berada di bawah kendaliku. Wang Xian tampak senang di matanya. Energi spiritual yang tak henti-hentinya terkondensasi menjadi energi naga, dan pada gilirannya, membentuk pembuluh darah naga, yang mengandung keperkasaan yang tak tertandingi. Baik itu naga ilahi yang lahir atau pembuluh darah naga yang hidup, ini adalah kesempatan besar bagi Wang Xian setelah pembuluh darah naga selesai. Saat nadi naga terbentuk, naga itu akan mengaum di langit dari sini. Haha. Wang Xian tidak bisa membantu tetapi tertawa terbahak-bahak sementara semua seniman bela diri dari dunia bawah memandang dengan heran. Dia melihat sekeliling, duduk bersila di gunung, dan mulai berkultivasi. Kultivasi seperti itu memakan waktu setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Wang Xian mengumpulkan 1 juta poin energi naga. Namun, itu tidak seberapa baginya. Tetapi bagi para seniman bela diri lainnya dan kelima wanita itu, termasuk Xiao Yu, mereka mendapat banyak manfaat darinya. Xiao Yu dan Penatua Fang adalah setengah langkah ke alam tunas di tempat pertama. Secara alami, mereka maju ke Buding Realm. Di sisi lain, Lan Qingyue, Ajaya, dan Sun Lingxiu melangkah lebih jauh di alam tunas. Air terjun energi spiritual adalah peluang besar, tetapi efeknya ringan bagi para ahli dan Realm dan Buding Realm. Namun, ini seperti makan siang gratis bagi mereka yang lahir dan di bawahnya. Setengah bulan yang lalu, level 5 dan 6 adalah level yang paling umum. Bahkan ada artis bela diri level 3 dan level 4. Tapi sekarang, itu telah menjadi level 8 dan level 9, dan hampir 400 orang telah naik ke level bawaan. Jumlah pakar bawaan hampir setara dengan dunia bawah sebelum pembantaian. Raja Naga, sesuatu yang besar terjadi lagi di dunia bawah. Saat ini, Mo Qinglong berjalan mendekat dan berbisik di telinganya. Apa masalahnya? Tanya Wang Xian sambil berdiri perlahan. Air terjun energi spiritual lainnya muncul di Guta Mountain Range. Mo Qinglong melapor ke Wang Xian. Air terjun energi spiritual lainnya. Wang Xian sedikit tercengang, tetapi semburat kejutan yang menyenangkan muncul di matanya segera setelah itu. Di mana Pegunungan Guta? Pegunungan Guta terletak tidak jauh dari persimpangan perbatasan China dan India. Air terjun energi spiritual muncul 1 hari yang lalu, dan para seniman bela diri yang menyerahkan diri mereka ke pasukan luar negeri sebelumnya bergegas ke sana sekarang. Kata Mo Qinglong pada Wang Xian. Apakah begitu? Wang Xian menyipitkan matanya. Sepertinya 9 dunia kuali akan turun ke dunia nyata satu per satu mulai sekarang. Ayo ke sana sekarang. Munculnya air terjun energi spiritual juga mewakili koagulasi pembuluh darah naga lainnya. Wang Xian melihat itu sebagai sesuatu yang lebih berharga. Di masa depan, pembuluh darah naga mungkin menjadi kekuatan yang melampaui kelas immortal. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk. Xiao Yu, Qingyue, Ajaya, Lingxiu. Wang Xian memanggil gadis-gadis di sampingnya. Hah, mereka membuka mata mereka dan menatapnya, bingung. Tempat serupa lainnya telah muncul di dunia bawah. Aku menuju ke sana sekarang sementara kalian bisa berlatih di sini. Kata Wang Xian kepada mereka. Tentu, Xiao Xian. Gadis-gadis itu mengangguk. Jika energi spiritual habis di sini, kalian semua harus segera meninggalkan tempat ini. Ingat, kalian semua harus pergi. Wang Xian mengingatkan mereka. Mengerti. Jangan khawatir, Xiao Xian. Gadis-gadis itu mengangguk. Lanjutkan kultivasimu. Aku pergi sekarang. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Mo Qinglong, anak naga, roh naga, dan para naga lainnya. Ayo pergi. Ya, Raja Naga. Sekelompok naga mengikuti di belakangnya, terbang menuju Pegunungan Guta dengan kecepatan tinggi. Pegunungan Guta adalah pegunungan kecil tanpa ketenaran. Ada ratusan gunung dengan puncak tertinggi sekitar 1000 meter dengan lingkungan tandus. Di dalam pegunungan, burung pegar dan babi hutan akan berteriak kegirangan dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka telah berevolusi menjadi setan. Tangisan babi hutan dan burung pegar menyebabkan puncak di sekitarnya menjadi lebih kacau. Pada saat ini, awan putih yang bermekaran turun dari langit. Sejumlah besar energi spiritual menyembur seperti air terjun. Haha, energi spiritual dari surga. Energi spiritual dari surga. Surga telah memberkati kita. Ya, itu adalah energi spiritual yang mirip dengan Gunung Taibai. Akhirnya, kami memiliki kesempatan untuk menjadi ahli. Pada saat ini,
semua seruan yang keras dan menggetarkan telah menggantikan semua lolongan dan raungan burung pegar dan babi hutan. Semua seniman bela diri dari dunia bawah berlomba menuju puncak yang diselimuti oleh energi spiritual dalam kegembiraan. Tak satu pun dari mereka bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Jumlah seniman bela diri telah mencapai lebih dari 2.000 orang. Hahaha, Raja Naga, meskipun Anda tidak mengizinkan kami berkultivasi di sana, kami memiliki tempat sendiri sekarang. Seorang tetua tanpa sadar berseru dengan tatapan jahat. Ya, apa salah kami? Kami hanya ingin menjadi lebih kuat. Raja Naga, kamu terlalu sombong. Satu hari, semangat juang dan amarah memenuhi mata pemuda itu. Dia membuka lengannya dengan kegembiraan dan keinginan. Tanpa kesempatan sebesar itu, bagaimana mungkin kau, Raja Naga, bisa sejauh ini? Sekarang kesempatan itu milik kita. Suatu hari, aku akan melampauimu dan menjadi eksistensi terkuat di dunia bawah. Semua seniman bela diri berteriak dalam kebahagiaan. Sejak mereka diusir oleh Raja Naga setengah bulan yang lalu, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Ketika mereka mendengar berita harian bahwa beberapa seniman bela diri telah mencapai terobosan di level mereka, hati mereka hancur. Mengapa mereka dilarang bercocok tanam di sana? Bukankah mereka bergabung dengan pasukan luar negeri hanya untuk menjadi lebih kuat? Mereka membenci Raja Naga karena merampas hak mereka untuk menjadi lebih kuat. Mereka sangat marah dan ingin balas dendam. Namun, apa yang mereka rasakan hanyalah rasa tidak berdaya. Kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah di Met Taibai telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Di masa depan, mereka akan dilupakan oleh dunia bawah dan diturunkan ke level terendah dunia bawah. Namun, baru sehari yang lalu, mereka mendapat berita tentang energi spiritual yang jatuh dari langit di atas Guta Mountain Range. Ini telah memicu harapan mereka sekali lagi. Beberapa seniman bela diri dari dunia bawah merentangkan tangan mereka kegirangan sambil menikmati air terjun energi spiritual. Akan ada hari ketika mereka menjadi eksistensi yang kuat di dunia bawah. Hari itu akan tiba lebih cepat daripada nanti. Haha, dunia bawah Cina benar-benar tanah yang melimpah. Energi spiritual turun dari langit. Terlebih lagi, itu sangat dekat dengan denominasi Gautama kita. Yang mulia, ini juga merupakan pertemuan yang luar biasa bagi kami karena air terjun energi spiritual begitu dekat dengan kami. Itu benar, ini adalah pertemuan yang luar biasa bagi semua pembudidaya dari India. Setengah bulan yang lalu, tidak ada yang mengira seekor naga akan disembunyikan di dunia bawah Tiongkok. Dia membunuh semua ahli dari 6 pasukan elit di Asia. Yang mulia alam abadi kami tidak berani melangkah ke wilayah Tiongkok dan kami terpaksa menyerah pada pertemuan kebetulan yang luar biasa itu. Siapa yang mengira air terjun energi spiritual muncul di sini setengah bulan kemudian? Ini ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Kami akan membunuh siapapun yang berani menantang kami untuk pertemuan ini. Tiba-tiba, gelak tawa histeris yang menyerupai gemuruh guntur bergema. Seniman bela diri dari dunia bawah yang berdiri di puncak gunung langsung menegang. Kegembiraan mereka memudar saat ekspresi mereka menjadi sangat kaku. Ketakutan bersinar di mata mereka. Tidak, tidak. Mereka adalah Gautama dari India dan beberapa pasukan lainnya. Seniman bela diri dari dunia bawah itu menoleh perlahan. Ketika mereka melihat sekelompok orang yang mendekat, mereka merasa sangat pahit. Hah, sepertinya ada orang di puncak gunung. Pada saat ini, kelompok pasukan yang mendekat dengan cepat dari India melihat sekelompok orang di puncak gunung. Seketika, mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Jika itu di masa lalu, mereka pasti tidak akan terlalu waspada saat menghadapi kekuatan dari dunia bawah di Tiongkok. Namun, berita yang mereka terima setengah bulan lalu menyebarkan ketakutan ke seluruh kekuatan di Asia. Raja Naga dari Sekte Naga di Tiongkok telah memimpin kelompok ahlinya dari Sekte Naga dan membunuh 15 ahli alam pemula. Terutama untuk kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga. Berdasarkan ilustrasi para murid yang melarikan diri, Raja Naga memanipulasi 5 pedang dan mampu membunuh ahli Buding Rilem dari jarak beberapa ribu meter dengan mudah. Berdasarkan dugaan mereka, Raja Naga mungkin telah mencapai puncak alam tunas atau bahkan setengah langkah ke alam abadi. Jika ahli alam abadi mereka tidak menuju, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menekan Raja Naga dan Sekte Naga. Karena kehadiran Raja Naga dari Tiongkok, ke-6 pasukan elit di Asia yang telah menderita kerugian besar itu tidak berani bertindak gegabah. Ketika mereka melihat ada orang di puncak gunung, mereka benar-benar takut Raja Naga akan ada di sana. Mereka hanya tumpukan sampah. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Pada saat ini,
Lelaki tua dengan pentungan berkepala dua melihat ke arah sekelompok seniman bela diri dari dunia bawah. Dia tersenyum dan berbicara dengan suara rendah. Haha, selama Raja Naga dari Tiongkok tidak ada, kita bisa bertindak sesuai keinginan kita. Setelah mendengar lelaki tua itu, pasukan di sekitar dari India bersorak keras. Setelah mendengar suara-suara yang datang dari jauh, para seniman bela diri dari Underworld langsung memucat. Mereka merasa telah menderita keluhan yang serius. Mereka telah berbalik untuk bergabung dengan pasukan luar negeri, tetapi pasukan luar negeri ini pada gilirannya dimusnahkan oleh Raja Naga. Raja Naga telah mengusir mereka. Sekarang setelah mereka menemukan peluang besar lainnya, pasukan luar negeri yang kuat lainnya datang. Kelompok seniman bela diri tidak bisa menahan amarah dan mengasihani diri sendiri. Ekspresi mereka berkerut. Jumlah mereka cukup banyak. Para ahli dari denominasi Gautama berdiri di udara dan menatap tajam ke air terjun energi spiritual yang jatuh dari langit. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke seniman bela diri di bawah. Bunuh mereka semua untuk menyelamatkan kita dari masalah. Seorang lelaki tua, yang mengenakan topeng, memandang dengan dingin ke arah seniman bela diri di bawahnya dan menginstruksikan mereka tanpa emosi. Baiklah, bunuh mereka semua. Di sekitar mereka, kerumunan pembudidaya dari India mengungkapkan ekspresi brutal dan menakutkan saat mereka mencabut senjata. Ada trisula, batang kayu, dan pentungan. Jika dibandingkan dengan senjata yang digunakan di China, terdapat perbedaan yang sangat besar. Jangan, melihat pihak lain ingin membunuh mereka secara langsung, para seniman bela diri di gunung merasa ngeri. Tolong jangan bunuh kami. Kami menyerah. Kami menyerah. Seorang ahli bawaan dari keluarga Song berteriak dengan getir. Setelah menyerah untuk pertama kalinya, mereka tidak merasakan hambatan emosional untuk melakukannya lagi. Itu benar. Kami menyerah. Kami bersedia mendengarkan semua instruksi Anda. Semua seniman bela diri lain dari dunia bawah menimpali. Satu-satunya hal yang tidak mereka lakukan adalah berlutut. Mereka benar-benar tumpukan sampah tanpa tulang punggung. Melihat bagaimana mereka bereaksi, para ahli dari denominasi Gautama penuh dengan penghinaan. Hehe, kami tidak membutuhkan sekelompok guk-guk yang lemah. Seorang lelaki tua di samping memandangi kerumunan seniman bela diri dan mengejek mereka dengan dingin. Bunuh makhluk tak berguna ini. Sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh bergema lagi, membuat para seniman bela diri di puncak gunung merasa putus asa lagi. Mengapa? Saya tidak yakin. Mengapa? Kenapa jadi seperti ini? Pakar bawaan dari keluarga Song menggeram keras dengan wajah berkerut. Mengalami peristiwa seperti itu secara berurutan telah mengubah pola pikirnya. Sampah akan selalu menjadi sampah. Penghinaan memenuhi mata para ahli dari denominasi Gautama dan kekuatan lain dari India. Mereka melambaikan tangan dan mengirim serangan ke arah kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah. KKK. Namun, pada saat mereka ingin menyerang, ruang hampa mulai retak. Di langit, seluruh ruang tampak seperti sepotong cermin, karena warna hijau yang menakutkan merobeknya. Sebuah suara yang bisa mematikan tengkorak terdengar di seluruh langit. Pemandangan yang mengerikan itu mengejutkan para ahli dari denominasi Gautama dan pasukan dari India saat mereka menatap ruang retak itu dengan takjub. Aduh, di puncak gunung, beberapa lusin seniman bela diri berteriak keras karena terkena serangan mengerikan dari para ahli dari denominasi Gautama. Para ahli dari denominasi Gautama sama sekali tidak memperhatikan mereka. Mata mereka tertuju tajam ke langit. Apakah ini dunia nyata? Sebuah suara datang dari celah-celah ruang, membuat semua orang tegang seketika. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut panjang dan pakaian hijau keluar dari celah. Pria tua itu berdiri di udara dan mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Segera setelah itu, beberapa lelaki tua keluar dari celah di belakangnya. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dan semua pria berambut panjang. Mereka memiliki gaya yang mirip dengan yang ada dalam sejarah Tiongkok kuno. Ya, Tetua Hua, ini adalah dunia nyata. Pada akhirnya, sebuah suara bergema dari celah-celah ruang dan 5 pemuda berambut pendek muncul dari celah-celah itu. Retakan pulih perlahan dan kedamaian kembali ke ruang yang hancur. Kira-kira 50 hingga 60 orang berdiri di udara. Mereka melihat sekeliling dan sangat terkejut saat melihat air terjun energi spiritual di bawah mereka. Tatapan mereka menyapu kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah sebelum mendarat pada para ahli dari denominasi Gautama dan pasukan lain dari India. Orang-orang dari negara lain. Untuk apa mereka di sini? Menyerah kepada kami. Seorang lelaki tua melihat ke bawah dari atas. Dia tanpa ekspresi dan seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Orang-orang dari negara lain. Untuk apa mereka di sini?
Menyerah kepada kami. Suara acuh tak acuh dipenuhi dengan kelembutan. Sekitar 60 orang berdiri di udara sementara lelaki tua di tengah tidak menyala. Dia terus mengabaikan kelompok pembudidaya dari denominasi Gautama dan India tanpa ekspresi apapun. Para ahli dalam denominasi Gautama dan pembudidaya India mengungkapkan sedikit rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata dunia lain lelaki tua itu. Mereka semua menatap sekelompok orang yang berjalan dari celah angkasa di langit dengan kewaspadaan. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Seniman bela diri dari dunia bawah mengarahkan pandangan mereka pada dewa yang keluar dari alam abadi di udara dengan takjub. Pria tua yang dikenal sebagai Elder Hua tidak keberatan dengan kesunyian mereka. Perlahan, dia melihat ke bawah dan melihat sekelompok seniman bela diri dari dunia bawah berdiri di salah satu puncak. Dia mengalihkan pandangannya ke selusin tubuh yang diserang dan bertanya dengan lembut, ini dunia bawah Tiongkok. Betapa lemahnya mereka. Penatua Hua bergumam pelan. Beberapa pria muda dan parubaya berambut pendek mendekati pria tua itu dari belakang dan membungkuk. Dengan hormat, mereka menjawab, Tetua Hua, mereka adalah seniman bela diri dari dunia bawah. Selebihnya, mereka pasti pasukan lain dari luar negeri. Seorang pria parubaya dengan rambut pendek melihat sekeliling. Rupanya, dia memiliki pengetahuan yang baik tentang seniman bela diri dunia bawah itu. Hah, lebih dari 2000 seniman bela diri dari dunia bawah menjulurkan leher mereka dan mendongak dengan bingung, menatap pria parubaya yang berbicara. Petugas-petugas Hua. Tiba-tiba, pemimpin sekte dari sekte King Feng berteriak kaget. Dia terkejut saat dia menatap pria parubaya dengan rambut pendek. Setelah mendengar suaranya, pria parubaya dengan rambut pendek mengalihkan pandangannya dan mengangguk dengan jelas. Setelah 9 dunia kuali pergi ke pengasingan, seluruh dunia bawah merosot. Kalian semua lebih buruk daripada anak-anak, diintimidasi oleh ras ekstrateritorial. Banyak hal yang tidak berguna. Saat Tetua Hua perlahan mencaci mereka, dia sudah melangkah menuju gunung di bawah. Sekelompok sekitar 60 ahli mengikuti di belakangnya ke gunung di bawah. Tetua Hua, sekte abadi tetap dalam pengasingan sementara diabolisme bangkit. Dunia bawah semakin buruk dari generasi ke generasi. Pria parubaya dengan rambut pendek berbicara sambil menghela nafas. Wah, 60 dari mereka berdiri di puncak-puncak sementara seniman bela diri dunia bawah lainnya tidak berani menarik napas dalam-dalam. Semuanya berdiri di sana seperti kucing di atas batu bata panas. Mereka mungkin tidak berguna, tapi mereka tetap seniman bela diri Tiongkok. Kapan orang Tionghoa diintimidasi oleh seseorang? Kami adalah raja sementara ras ekstrateritorial harus menyerah kepada kami. Penatua Hua tidak berekspresi ketika dia mengarahkan pandangannya pada para ahli dari denominasi Gautama dan India. Bayar kami 10 kali lipat karena membunuh lusinan orang kami. Penatua, serahkan ini pada kami. 3 pria parubaya di belakangnya menatap dingin ke beberapa ratus orang dari denominasi Gautama dan India. Beraninya kamu membunuh seniman bela diri Tiongkok. Bayar kami kembali 10 kali lipat sekarang. Sebelum ketiga pria itu bisa menyelesaikan kata-kata mereka, energi kehijauan melesat keluar tanpa peringatan apapun. Tuan-tuan, mari kita bicarakan ini. Setelah melihat energi kehijauan menyerbu ke arah mereka, lelaki tua yang memimpin denominasi Gautama terperanjat. Dia mengetuk pentungannya, dan perisai emas yang menyilaukan muncul di hadapan mereka. Bunuh sebelum berbicara. Ada kilasan penghinaan di mata mereka ketika ketiga pria parubaya itu melihat pertahanan yang dilakukan oleh ahli Buding Rilem dari denominasi Gautama. Penguburan onak dan duri. Mereka bertiga memanggil. Yang mengejutkan semua orang, energi kehijauan mendarat di dahan pohon di gunung. Wosh! Untuk sesaat, semua pohon tampak berubah menjadi setan pohon dengan cabang-cabang yang menjulur dengan panik. Bahkan akarnya menggeliat dengan keras. Beberapa ratus cabang pohon tumbuh hingga 1000 meter, melemparkan diri ke murid-murid denominasi Gautama dan para pembudidaya India. Apa? Pria tua yang memegang pentungan berkepala dua di tangannya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tetua di sampingnya juga merasa ngeri. Sinar keemasan bergetar dan ditembus oleh ketiga cabang itu segera. Ah! Jeritan menakutkan tiba-tiba terdengar sementara cabang pohon yang panjangnya kurang dari 100 meter muncul dari tanah tiba-tiba. Tubuhnya langsung terperangkap olehnya saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Hati-hati! Teriak seorang ahli India dengan gentar. Ah! Namun, semua pohon di sekitarnya terangkat dari tanah, menyapu dari udara dan tanah. Semua ahli dari denominasi Gautama dan pembudidaya India terkejut. Teriakan mereka hanya berlangsung selama 10 detik sebelum tiba-tiba berhenti. Ratusan mayat tergeletak di mana-mana di tanah.
140. Bagus. Seorang pria parubaya menyapu pandangannya dan berkomentar dengan jelas. Kalimat ini membuat semua pembudidaya denominasi Gautama dan India langsung merinding. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap mereka dengan ketakutan. Begitu mereka merasakan bahaya, mereka siap untuk melarikan diri. Elder Hua mengangguk tanpa emosi. Dia menatap tanpa ekspresi pada para pembudidaya dari denominasi Gautama dan India dan berkata, "Sejak Raja telah kembali, kalian semua bisa menyerah atau mati." Wah, semua ahli dari denominasi Gautama dan India merasa ngeri dengan apa yang dikatakan Penatua Hua. Semua orang marah. Penatua, denominasi Gautama termasuk dalam 9 kekuatan kelas tertinggi di Asia. Kami memiliki dewa yang mengendalikan suatu wilayah. Pria tua dengan pentungan berkepala dua menjawab dengan suara rendah dengan wajah cemberut. Denominasi Gautama. Haha, aku belum pernah mendengarnya. Saya hanya mendengar denominasi Sahuang yang dimusnahkan oleh kami. Sepertinya tidak ada dari kalian yang akan menyerah kepada kami. Setelah mendengar mereka, sesepuh tetap tenang saat dia mengabaikan mereka. Apa kamu? Pria tua dengan pentungan berkepala dua melebarkan matanya dengan ngeri. Murid denominasi Gautama dan pembudidaya India lainnya sama-sama terkejut. Denominasi Sahuang adalah denominasi kuno mereka di India. Itu digunakan untuk menjadi denominasi terbesar di negara mereka. Namun, seluruh denominasi telah dimusnahkan 300 tahun yang lalu. Beberapa murid yang berhasil lolos darinya mendirikan denominasi Gautama yang ada saat ini. Sekte Abadi. Kalian semua berasal dari Sekte Abadi. Dikatakan bahwa semua Sekte Abadi Cina memasuki dunia lain, bukan? Pria tua dengan pentungan berkepala dua menanyakan hal ini dengan mata penuh rasa tidak percaya. Alisnya berkedut tanpa henti. Ras ekstrateritorial, berlutut di depan kami dan menyerah kepada kami. Tanpa berbicara lebih jauh, pentungan Zamrud tiba-tiba muncul di tangan Tetua Hua. Pentungan itu panjangnya 1 meter dan ujungnya disematkan manik Zamrud. Kamu orang. Semua denominasi Gautama dan orang-orang India menunjukkan ekspresi memalukan di wajah mereka. Meminta kami untuk menyerah. Ingin kami berlutut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mengapa tiba-tiba muncul ahli yang mendominasi di China? Mengapa sekte abadi yang legendaris turun ke dunia ini? Mengapa kita terus bertemu dengan mereka? Jika kamu tidak menyerah, kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Melihat mereka dalam keheningan yang lama, lelaki tua itu berbicara dengan suara sombong. Ayo kita lakukan. 5 pria parubaya dan tua langsung menyerang dari belakang. Semua pohon dalam jarak ribuan meter berubah menjadi setan pohon, meluncurkan serangan mereka. Kedua tetua mengangkat pentungan merah menyala perlahan di atas kepala mereka. Pemakaman api kayu. Pemakaman api kayu. Sekelompok 5 pria parubaya dan tua berteriak. Detik berikutnya, setan pohon yang padat di sekitarnya menjebak dan memojokkan 100 murid dari denominasi Gautama dan lebih dari 200 pembudidaya dari kekuatan lain di India. Sama seperti setan pohon menjebak para pembudidaya, bola api besar dilemparkan ke setan pohon. Ledakan. Dalam sekejap, setan pohon yang padat yang telah menempuh jarak 3 hingga 4 km dibakar dengan kecepatan tinggi. Gelombang api yang mengerikan menyapu, membunuh lebih dari 100 seniman bela diri yang lebih lemah secara langsung. Ini sungguh menakutkan. Betapa menakutkannya. Seniman bela diri yang tersisa dari dunia bawah menatap lautan api yang menakutkan. Api membakar kayu dan kayu memacu pertumbuhan api. Pemakaman api kayu. Aduh, pada saat ini, jeritan yang mengental darah terdengar dari tengah pemakaman api kayu. Tiba-tiba, 2 sosok melesat ke arah langit. Mereka dikelilingi oleh sinar keemasan yang menyilaukan dan melarikan diri ke langit dengan kecepatan luar biasa. Apakah kamu bisa melarikan diri? Elder Hua menatap 2 ahli Buding Rilem yang telah melarikan diri saat dia meletakkan pentungan di tangannya di tanah. Weng, apa yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya adalah cahaya hijau terang yang disuntikkan ke tanah. Desir-desir-desir. Pada saat ini, 2 tanaman merambat mengerikan keluar dari tanah dan melilit 2 ahli dari denominasi Gautama. Tanaman merambat memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan dan menariknya menuju pemakaman api kayu. Aduh, tidak, denominasi kita akan membalas dendam untuk kita. 2 jeritan mengerikan bergema di langit. Segera, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Ini, kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah benar-benar tercengang. Kejutan yang mereka dapatkan hari ini sama sekali tidak lebih rendah dari setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu, para ahli dari Sekte Naga telah mendominasi kerumunan pasukan elit dari Asia. Raja Naga dengan mudah membunuh 5 ahli Buding Rilem dengan 5 pedang terbang. Dan hari ini,
Kelompok yang terdiri dari 5 pria parubaya dan tua menghancurkan beberapa ratus lawan yang kuat dengan 2 gerakan. Salah satu lelaki tua itu bahkan mampu menjebak 2 ahli Buding Rilem dengan 1 gerakan. Sejak kapan dunia bawah begitu mengerikan? Mereka merasa seolah-olah mereka tidak lagi tinggal di dunia bawah. Sebaliknya, mereka hidup di dunia yang hanya ada dalam legenda. Kami memiliki 2 hal untuk ditangani sekarang. Penatua Hua mengalihkan pandangannya dari pemakaman api kayu. Ekspresinya tidak tergerak saat dia berbalik menghadap kelompok di belakangnya. Pertama, kita harus mendapatkan informasi dari dunia nyata. Kedua, kita harus membalas dendam untuk teman klan kita di dunia nyata. Ya, tetua. Kelompok di belakangnya menganggukkan kepala. Elder Hua, kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi dari orang-orang di sekitar sini. Pada saat ini, pria parubaya dengan rambut pendek menurunkan posisinya di depan tetua Hua sebelum melihat ke arah para seniman bela diri dari dunia bawah. Penatua Hua menutup matanya. Melihat bahwa tetua telah memberi isyarat kepadanya, pria parubaya dengan rambut pendek itu langsung berbalik untuk menghadapi kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah. Ketika para seniman bela diri dari dunia bawah melihat mantan petugas medis Saint Sekte, mereka menarik napas dalam-dalam. Kami dari Sekte Medis Saint Abadi dari dunia Yao Cauldron. Murid dari Sekte Abadi Medis Saint kami berdiri di puncak semua Sekte Abadi pada satu titik waktu. Segera, dunia kuali Yao kita akan turun ke dunia ini. Semua seniman bela diri harus menyerah. Pria parubaya dengan rambut pendek sedikit mengangkat rambutnya, menatap ke bawah ke arah sekelompok orang, dan berbicara dengan nada rendah dan serius. Menyerah, menyerah, kami menyerah. Saat pria parubaya dengan rambut pendek menyelesaikan kalimatnya, kelompok seniman bela diri dari dunia bawah langsung menjawab. Berlutut, teriak seorang lelaki tua tiba-tiba. Ya, kami akan segera berlutut. Setelah mendengar teriakan dari lelaki tua itu, kelompok ahli bela diri dari dunia bawah merasa sangat getir. Namun, mereka mengambil napas dalam-dalam untuk menahan kemarahan mereka dan berlutut. Tetua Hua memandang dengan puas pada seniman bela diri yang berlutut dari dunia bawah. Rasa superioritas yang kuat tertulis di seluruh wajahnya yang dingin. Pemimpin Sekte Wan, minta orang-orangmu mengumpulkan semua informasi di dunia nyata untuk kami. Pria parubaya dengan rambut pendek memandangi kelompok yang berlutut di depannya dan berbicara perlahan dengan rasa superioritas yang sama. Ya, Hua Eten ya, Yang Mulia. Kami pasti akan menyelesaikan apa yang telah Anda instruksikan. Serahkan pengumpulan informasi kepada kami. Pemimpin Sekte Wan menjawab dengan hormat dengan tergesa-gesa. Ada masalah lain. Pria parubaya dengan rambut pendek menundukkan kepalanya, menatap pemimpin sekte dari Sekte King Feng dan berkata dengan ekspresi mengerikan, temukan lokasi Raja Naga. Raja Naga telah memusnahkan Sekte Saint Medis kita. Kami akan mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Ya, pemimpin Sekte Wan langsung menganggukkan kepalanya. Dia sedikit kewalahan dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh pria parubaya berambut pendek itu. Karena dia berani membunuh anggota klan kita, kita akan membunuh setiap orang yang terkait dengan Raja Naga dari Sekte Naga. Penatua Hua, yang berdiri di satu sisi, menambahkan dengan dingin. Setelah mendengarnya, para seniman bela diri dari dunia bawah tersentak. Membunuh setiap orang yang terkait dengan pelaku adalah hukuman paling brutal dan mengerikan di zaman kuno. Artinya, semua kerabat Wang Xian akan dibunuh. Mungkinkah ini yang mereka maksud ketika mengatakan bahwa otoritas Sekte Abadi tidak dapat dinodai? Namun, kelompok ahli bela diri segera mengingat kembali kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga. Alis mereka menyatu. Yang Mulia, kami tahu di mana Raja Naga dari Sekte Naga berada. Cahaya dingin melintas di mata pemimpin Sekte Wan dari Sekte King Feng saat dia berteriak keras dengan hormat. Kalian tahu tentang keberadaannya. Pria parubaya berambut pendek itu terkejut dan melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Ya, berbagai Yang Mulia. Kami tahu keberadaan lalim ini. Pemimpin Sekte Wan menjawab dengan keras sekali lagi. Penganiaya. Para ahli dari Yao Cauldron melihatnya, merasa sedikit bingung. Kelompok seniman bela diri dari dunia bawah juga terkejut dengan apa yang dikatakan pemimpin Sekte Wan. Mereka menundukkan kepala dan cahaya melintas di mata mereka. Setengah bulan yang lalu, Raja Naga mengusir mereka dari Gunung Taibai. Kebencian terhadap Raja Naga telah lama mengakar di hati mereka. Sekarang seseorang ingin membunuh Raja Naga, ini adalah sesuatu yang mereka senang lihat. Itu benar, dia lalim. Setelah Raja Naga dari Sekte Naga memusnahkan Sekte Saint Medis, mereka memusnahkan beberapa sekte dan klan suci lainnya sesudahnya.
Yang lebih kejam adalah setengah bulan yang lalu, dia memusnahkan separuh klan dan sekte di seluruh dunia bawah. Tidak ada hari damai untuk dunia bawah. Dia iblis yang telah melakukan segala macam dosa dan sangat brutal. Pemimpin Sekte Wan berbicara saat matanya memerah. Brengsek, niat membunuh yang kuat terpancar dari mata pria parubaya berambut pendek itu. Namun, lalim ini sangat kuat dengan bawahan yang menakutkan. Kekuatan yang dia perlihatkan seperti kekuatan abadi yang tak tertandingi. Pemimpin Sekte Wan melanjutkan elaborasinya. Kekal. Penghinaan melintas di wajah tetua Hua saat dia mencemooh, seberapa kuat dia. Setengah bulan yang lalu, Raja Naga memimpin 9 pakar Buding Rilem dan dengan mudah membunuh 15 pakar Buding Rilem lainnya. Selain itu, Raja Naga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia mampu membunuh 5 ahli Buding Rilem dengan 5 pedang terbang. Dia tak tertandingi di dunia ini. Pemimpin Sekte Wan sedikit melebih-lebihkan dalam ilustrasinya. Itu benar. Seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Wan, Raja Naga adalah lalim yang kuat. Kami berharap Yang Mulia akan menghilangkan momok ini menjadi lebih baik bagi semuanya. Pemimpin klan keluarga Song mendukung gagasan itu. 9 ahli Rilem pemula, mudah membunuh ahli Buding Rilem. Tak tertandingi di dunia ini. Penatua Hua sedikit terkejut. Namun, ujung bibirnya segera melengkung. 9 ahli Rilem pemula. Raja Naga itu paling banyak berada di setengah langkah ke alam abadi. Kita harus sedikit lebih serius saat melawan kekuatan ini. Sepertinya aku harus terlibat dalam pembunuhan itu. Elder Hua, Anda tidak harus melakukannya secara pribadi hanya untuk membantai kekuatan dari dunia nyata. Serahkan saja pada kami. Seorang lelaki tua di samping tetua Hua berkata dengan suara rendah, para seniman bela diri di dunia nyata memiliki teknik pertempuran yang tidak lengkap. Bahkan dengan kekuatan Buding Rilem, seseorang masih jauh dari kita. Setengah langkah menuju abadi. Saya tidak berpikir ada satu di dunia nyata. Pria tua itu berbicara dengan sinar yang berkedip-kedip di matanya. Sebuah kekuatan yang memiliki 9 ahli Buding Rilem tak terkalahkan di dunia nyata. Tapi bagi kami haha. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Itu benar, tetua Hua. Kami memiliki 25 pakar Buding Rilem bersama kami saat ini. Kirim saja 10 dari mereka, dan mereka bisa membunuh mereka. Pria parubaya itu berbicara dengan wajah berseri-seri. Memiliki 9 ahli Rilem Buding memang cukup mengesankan. Tetapi bagi orang-orang dari dunia Kuali Yao, memusnahkan mereka akan mudah sekali. Selain itu, kali ini mereka membawa 25 ahli Buding Rilem bersama mereka. Adapun Raja Naga itu, yang dikenal sebagai ahli setengah langkah menuju immortal, mereka tidak terlalu mempercayainya. Kekuatannya paling banyak di Pinnacle Buding Rilem. 25 ahli Rilem pemula. Bagaimana mungkin? Namun, pada saat ini, kelompok seniman bela diri dunia bawah merasa ngeri ketika mereka mendengar percakapan mereka. 25 pakar Buding Rilem. Konsep macam apa ini? Jika 25 dari mereka menyerang bersama, mereka dapat meratakan seluruh pegunungan Guta dalam waktu kurang dari 20 menit. Jika mereka mengamuk, bukankah mereka bisa membantai separuh negara? Saya mohon untuk mengajukan pertanyaan, Yang Mulia. Berapa banyak orang menakutkan yang ada di duniamu? Pemimpin Sekte Wan menanyakan hal ini dengan kaget saat dia tanpa sadar menyeka butir-butir keringat dingin dari dahinya dan menelan ludahnya. Pria parubaya dengan rambut pendek mengintip pemimpin Sekte Wan dan menjawab dengan suara monoton. Keagungan dunia Kuali Yao melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Pakar bawaan hanyalah murid biasa sementara kami memiliki beberapa ratus pakar alam pemula. Bahkan lebih baik lagi, kita memiliki dewa yang benar-benar dapat menimbulkan kehancuran besar bagi dunia. Suara pria parubaya itu terngiang di telinga banyak seniman bela diri dunia bawah saat mereka mengungkapkan ekspresi ngeri. Beberapa ratus pakar Rilem pemula. Dewa yang benar-benar bisa membuat kehancuran besar-besaran ke dunia. Astaga, ada 9 dunia seperti itu, dan semuanya turun ke dunia nyata. Saat itu, kalian semua hanya akan menjadi kentang goreng. Pria parubaya dengan rambut pendek berkata dengan sedikit jijik. 9. Semua seniman bela diri dunia bawah terkejut saat tubuh mereka menegang. 9 kuali telah berubah menjadi pembuluh darah naga. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk kalian semua. Di bawah pemurnian air terjun energi spiritual, Anda dapat sangat meningkatkan potensi dan kekuatan Anda. Jika Anda dapat maju ke alam bawaan, Anda dapat bergabung dengan Sekte Abadi Saint Medis dan Sekte Abadi Saint Remedi kami. Kata Penatua Hua kepada seniman bela diri di sekitarnya tanpa ekspresi. Benar-benar, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bekerja keras dan menyumbangkan upaya kami untuk Sekte Abadi.
Kelompok seniman bela diri buru-buru menyanjungnya sekuat tenaga. Yang mulia, Raja Naga ada di Gunung Taibai karena ada satu air terjun energi spiritual yang serupa di sana. Anda bisa pergi, dan Raja Naga akan dengan mudah bergantung pada belas kasihan Anda. Itu benar, Yang mulia. Haruskah kita memimpin untuk mengambil kepala Raja Naga? Kita bisa berurusan dengan mereka yang berhubungan dengan Raja Naga. Semua pakar bawaan dari dunia bawah segera mengikrarkan kesetiaan mereka. Dunia Kuali Yao yang perkasa dari 9 dunia Kuali yang perkasa. Semua dunia yang kuat ini akan turun ke dunia nyata. Mereka harus memilih sisi yang tepat untuk berdiri. Kalau tidak, hidup mereka akan lebih buruk daripada seekor guk-guk. Setelah menyaksikan kekuatan 9 dunia Kuali, Raja Naga bukanlah apa-apa. 60 orang dari dunia Kuali Yao ini dapat dengan cepat memusnahkan Raja Naga, belum lagi para ahli sejati dari dunia 9 Kuali. Di dunia masa depan, Raja Naga hanyalah sebuah kolam yang sedang menunggu untuk disembelih. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengikuti orang-orang ini sebelum mereka. Oh, air terjun energi spiritual seperti itu sudah muncul. Penatua Hua bertanya dengan bingung. Ya, Yang mulia, air terjun energi spiritual ini muncul di Gunung Taibai sekitar 20 hari yang lalu. Semua seniman bela diri dengan cepat menanggapi pertanyaannya. 20 hari, Gunung Taibai. Sepertinya dunia Huang Cauldron akan menjadi yang pertama turun ke dunia nyata. Dengan mata berseri-seri, Tetua Hua memandang ke arah seorang tetua di sampingnya. Elder Bian, Anda akan membawa 20 ahli Buding Rilem bersamamu untuk membunuh Raja Naga itu sementara aku tetap tinggal dan menjaga tempat ini. Tentu, serahkan Raja Naga itu padaku. Tetua Hua, Anda dapat membuat rencana untuk dunia nyata. Penatua Bian tersenyum dan mengangguk. Penatua Bian, jangan ceroboh. Bagaimana jika Raja Naga itu benar-benar ahli setengah langkah menuju alam abadi? Jika dia benar-benar, kita akan bergandengan tangan. Itu sudah cukup. Ya, Penatua Bian, segera kembali. Aku akan mengambil paling banyak sehari. Keduanya sangat santai, berbicara jauh. Bagi mereka, mereka tidak berangkat untuk membunuh musuh yang kuat, melainkan seekor semut. Memimpin, kata Penatua Bian dengan suara rendah saat dia mengalihkan pandangannya ke seniman bela diri dunia bawah di bawah. Yang mulia, izinkan saya membawa kalian ke sana, kata seorang murid di samping pemimpin Sekte Wan setelah dia memberi isyarat kepadanya. Besar, seseorang sedang menuju kemari. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berputar dan melihat ke depan. Hampir 40 sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Ada orang di pegunungan Guta. Sepertinya kita bukan yang pertama tiba. Sementara sekelompok orang melihat ke atas, Wang Xian telah memimpin tim anggota Sekte Naga. Ketika dia melihat ribuan orang di bawah air terjun energi spiritual, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Saatnya mengerjakan pembuluh darah naga kedua. Mereka adalah seniman bela diri dari dunia bawah yang aku usir. Wang Xian menoleh dan terkekeh tanpa khawatir. Dia tidak tertarik pada siapa yang berada di pegunungan, berlatih di sana. Bahkan jika orang-orang itu adalah seniman bela diri dari dunia bawah yang dia usir setengah bulan yang lalu, itu bukan urusannya seperti biasanya. Seniman bela diri dunia bawah itu hanyalah semut baginya. Dalam waktu dekat, lawan sebenarnya adalah mereka yang berasal dari dunia 9 Kuali. Ya, Raja Naga. Itu dia, Raja Naga dari Sekte Naga. Namun, para seniman bela diri itu mengeluarkan seruan segera setelah Wang Xian dan anggota Sekte Naga mendekat. Dia adalah Raja Naga dari Sekte Naga. Penatua Hua sedikit terkejut. Ya, itu dia, Raja Naga dan para ahli dari Sekte Naga. Pemimpin Sekte Wan sedang menatap Wang Xian dan gengnya dengan sepasang mata menyala-nyala. Ini adalah pertama kalinya dia berani memelototi Raja Naga secara langsung dengan mata menyala-nyala. Pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya dia menjadi senang. Dia merasa senang atas kemalangan orang lain sementara semburat cibiran muncul di matanya. Semua seniman bela diri dari dunia bawah sangat bersemangat dan gembira. Yah, kita tidak perlu mencari tinggi dan rendah untuknya sekarang. Dia mengirim dirinya ke sini untuk mengklaim kematiannya sendiri. Penatua Hua mengungkapkan seringai di wajahnya. Bagi mereka yang mendekat ke sini, datanglah, berlutut, dan bersiaplah untuk mati. Bagi mereka yang mendekat ke sini, ayo, berlutut dan bersiaplah untuk mati. Saat Wang Xian memimpin kelompok naga menuju Guta Mountain Range, sebuah perintah yang mendominasi sedikit mengejutkannya. Berlutut dan bersiap untuk mati. Kilatan cahaya berkedip di mata Wang Xian.
Dia melihat ke arah puncak gunung di bawah air terjun energi spiritual dan menyipitkan matanya. Raja Naga, kemarilah sekarang dan terimalah kematianmu. Raungan marah bergema di seberang pria parubaya dengan rambut pendek yang menatap Wang Xian dengan mata merah darah. Permusuhan untuk membunuh ayahnya telah memastikan bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk hidup di bawah langit yang sama. Orang-orang dari dunia 9 kuali. Melihat pakaian sekelompok orang yang berdiri di puncak gunung, Wang Xian merasakan keakraban. Gambar sekte muncul di benaknya. Sekte Saint Medis. Ketika para ahli dari Medical Saint Sect dimusnahkan, beberapa dari mereka mengklaim bahwa akan ada orang yang mengejar saya dan membalas dendam untuk mereka. Benar-benar kejutan. Sekte Saint Medis sebenarnya terkait dengan 9 dunia kuali. Sementara Wang Xian sedikit terkejut, ekspresi dingin muncul di wajahnya pada saat berikutnya. Tidak peduli dari dunia mana mereka berasal, selama mereka berani melawannya, dia akan bermain bersama mereka sampai akhir. Bahkan jika dia menghadapi 9 dunia kuali, dia tidak takut sama sekali karena dia memiliki istana naga. Itu tidak seperti sekte naganya tidak memiliki ahli alam abadi. Wang Xian tidak melambat melainkan mendarat di puncak gunung di seberang rombongan. Dia tersenyum cerah sambil mengamati para ahli dari salah satu dunia 9 kuali di hadapannya. Tetua Hua dan anggota kelompok lainnya mengamati Wang Xian dengan tatapan dingin. Mereka sedikit terkejut dengan orang yang berdiri di depannya. Dia terlalu muda, sangat muda. Raja Naga, Anda lebih baik berlutut untuk menyambut yang mulia dari dunia Yao Cauldron. Haha, Raja Naga, datanglah sekarang dan berlutut. Yang mulia mungkin akan memberi Anda kematian yang cepat. Penatuawan dari Sekte King Feng dan kelompok ahli dari keluarga Song menyeringai saat beberapa dari mereka menegur Wang Xian. Mereka mengangkat kepala dengan bangga, menatap Wang Xian tanpa rasa takut dan sedikit bersemangat. Mendengar ucapan sinis mereka, kekejaman bersinar di matanya saat dia melihat ke arah seniman bela diri dari dunia bawah. Tes, apa yang kamu lihat? Kamu hanyalah seseorang yang akan segera mati. Ketika sekelompok seniman bela diri dari dunia bawah bertemu dengan tatapan Wang Xian, mereka mengejeknya dengan dingin. Raja Naga, apa kau tahu dosa-dosamu? Pria parubaya dengan rambut pendek meraung ke arah Wang Xian dengan ekspresi serius. Hehe, Wang Xian terkekeh dengan acuh tak acuh saat dia melihat ke seberang kelompok dan bertanya, dari dunia kuali mana kalian berasal? Hah, sepertinya kamu juga tahu tentang dunia 9 kuali. Penatua Hua menatap Wang Xian dan melanjutkan, sayang sekali bakatmu. Jika Anda tidak melakukan dosa yang tidak terampuni, kami akan menerima Anda sebagai murid dari sekte abadi kami. Sayang sekali, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas dosa yang telah Anda lakukan. Raja Naga, Anda membunuh ayah saya dan semua ahli dari Medical Saint Sect kami. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Jika kami tidak melarikan diri tepat waktu sebelumnya, seluruh cabang kami dari Sekte Saint Medis akan dibantai olehmu. Yakinlah, ketika Anda mati, saya tidak akan membiarkan kerabat Anda pergi. Anda tidak perlu khawatir kesepian di neraka, karena kerabat Anda tidak akan bisa melarikan diri. Pria parubaya dengan rambut pendek menggeram sambil penuh dengan niat membunuh. Pria tua yang sombong, pria parubaya dengan rambut pendek yang telah mengumumkan bahwa dia akan membunuh semua kerabatnya, dan sekelompok seniman bela diri dari dunia bawah yang sedang bersenang-senang sambil menunggu kesengsaraannya yang akan datang. Mata Wang Xian berangsur-angsur menjadi sedingin es. Apakah kalian tahu bahwa kalian sedang mengejar kematian kalian sendiri? Raja Naga, beraninya Anda berbicara kepada yang mulia dari dunia Yao Cauldron dengan cara seperti itu. Anda pasti terlalu bersemangat untuk menemui ajal Anda. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu hidup. Untuk kesombonganmu, kematian bisa menjadi satu-satunya hasilmu. Seorang pria muda berteriak pada Wang Xian dengan wajah berkerut karena marah. Bunuh dia sebagai balas dendam untuk teman klan kita. Melihat bagaimana Wang Xian masih berani membuat komentar kurang ajar, Elder Hua tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh dengan orang yang akan mati. Dia segera menginstruksikan orang-orangnya. 9 ahli rilem pemula, mari berharap mereka memberi kita pemanasan yang baik. Di belakang, sekelompok pria tua menunjukkan senyum tipis saat mereka mengangkat pentungan di tangan mereka. Pentungan merah menyala dan pentungan hijau giok bersinar dengan sinar yang menyilaukan seolah-olah itu adalah tongkat suci. Mati! Kelompok itu berteriak. Di puncak tempat Wang Xian dan para naga berada, pepohonan tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Dengan lebih dari 10 ahli buding rilem menyerang pada saat yang sama, energi atribut kayu yang kuat menyebabkan beberapa ribu pohon tumbuh hingga beberapa ratus meter secara instan. Cabang mereka melilit ke arah Wang Xian dan para naga.
Itu adalah serangan yang sama. Pemakaman api kayu. Pemakaman api kayu. Setelah teriakan itu, bola api sepanjang 5-6 meter muncul di udara dan menabrak setan pohon di puncak gunung. Gemuruh. Kali ini, itu bukan serangan dari 5 ahli Buding Rilem. Sebaliknya, itu adalah serangan yang diluncurkan oleh lebih dari 10 ahli Buding Rilem pada saat yang bersamaan. Setan pohon yang menakutkan telah mengunci seluruh puncak gunung, menghalangi cahaya apapun. Cabang-cabang bergerak menuju Wang Xian dan kelompok itu seperti sarang ular saat bola api yang mengerikan itu mendarat di atasnya dan meledak. Gemuruh. Seluruh puncak gunung benar-benar tertutup. Sebelum kekuatan yang menakutkan, seluruh puncak dibakar di depan mata para seniman bela diri dari dunia bawah. Mereka mati. Saya tidak berpikir mereka akan mati karena itu. Raja Naga sangat kuat. Saya merasa bahwa Raja Naga tidak akan mati hanya dengan satu serangan. Beberapa seniman bela diri bergumam di antara mereka sendiri. Semua tanda kehidupan telah menghilang. Seorang lelaki tua, yang memegang pentungan berwarna hijau giok, tersenyum tipis dan berkata, mereka benar-benar sampah. Ketika saya mendengar tentang mereka, saya masih menganggap Raja Naga cukup kuat. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan dari kita. Hehe, kami memiliki 15 orang yang menyerangnya pada saat bersamaan. Apalagi Woodfire Burial adalah teknik pertarungan kombinasi yang menakutkan. Bahkan jika mereka memiliki 2 kali jumlah orang, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan oleh kita secara langsung, apalagi hanya 9 ahli Buding Rilem. Seorang pria parubaya dengan pentungan merah menyala mengangkat kepalanya dengan bangga dan berbicara. Apakah mereka benar-benar mati? Membunuh mereka dalam satu serangan. Saya masih berpikir itu akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 pukulan. Yang mulia benar-benar terlalu kuat. Haha, Raja Naga akhirnya mati. Bocah sombong itu akhirnya mati. Saat aku menemukan mayatnya, aku akan mencambuknya. Di bawah serangan mengerikan seperti itu, mayatnya kemungkinan telah menjadi abu. Sekelompok ahli berkomentar sambil mendapatkan kegembiraan dari tragedi itu. Aku sedikit kecewa. Penatua Hua menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia merasa sedikit bosan melihat Raja Naga dibunuh dengan begitu mudah. Dia masih sedikit waspada pada awalnya. Dunia nyata adalah dunia nyata. Dunia nyata tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali karena yang lainnya hanyalah semut. Pada saat ini, suara tetesan air bisa terdengar. Hati-hati. Tiba-tiba, jeritan ngeri dari para seniman bela diri dunia bawah bergema. Orang-orang dari dunia bawah. Kendalikan ego Anda dan jangan sombong. Terutama sebelum saya. Sebuah suara meletus dari belakang Elder Hua dan kelompoknya. Tiba-tiba, semua orang bisa merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Pupus. Segera setelah itu, retakan tulang yang dingin bisa terdengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka muncul di sini? Mata tetua Hua membelalak tak percaya saat tangannya, yang memegang pentungan, bergetar. Dia menatap dadanya dengan ragu. Sebuah longsword telah menembus di mana hatinya berada. Saya sedikit kecewa. Kalian berasal dari salah satu dari 9 dunia kuali. Kalian bahkan tidak bisa selamat dari serangan dariku. Suara sarkastik datang dari Wang Xian, terngiang di telinga semua orang di sekitarnya. Wang Xian perlahan menggerakkan pedang spiritual di tangannya. Senjata milik murid Sekte Naga di sekitarnya telah menembus setiap ahli dunia kuali Yao. Semua 25 ahli Buding Rilem terkena serangan fatal. Penatua Hua, oh tidak, 20 ahli dan Rilem lainnya, yang tidak diserang, dengan cepat berputar. Mereka terkejut melihat para ahli tingkat Sekte Abadi dipukul di titik vital mereka. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Saya tidak percaya ini. Bagaimana mereka tiba-tiba muncul di belakang kita semua? Ini tidak bisa dipercaya. Kelompok seniman bela diri dunia bawah benar-benar hancur setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak bisa menerima apa yang baru saja terungkap di depan mata mereka. 25 ahli Rilem Buding dari Sekte Abadi terkuat yang merupakan penguasa dunia masa depan mereka. Dan tetua Hua, yang selalu bisa dengan mudah melakukan perlawanan keras melawan lawan terkuat. Semuanya terbunuh dalam sekejap. Saat mereka menyaksikan senjata tajam menembus tubuh para ahli, kelompok seniman bela diri dunia bawah di sekitarnya ketakutan setengah mati. Terutama pemimpin Sekte Wan dari Sekte King Feng, orang-orang dari klan Song dan semua ahli lainnya yang baru saja mengejek Wang Xian beberapa saat yang lalu. Mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka yang baru saja tidak berbicara sepatah kata pun juga diam-diam merasa senang atas kemalangan Wang Xian dan anak buahnya. Dan sekarang, pilar pendukung mereka hilang.
Apa yang menunggu mereka adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Tes-tes. Ini semua adalah senjata spiritual yang sangat bagus. Dan ini, senjata spiritual level 13 yang cocok untuk digunakan oleh makhluk abadi. Kata Wang Xian, kagum saat dia memegang pentungan Zamrud Penatua Hua di tangannya. Sebagian besar ahli Buding Realm cukup kaya untuk mempersenjatai diri dengan senjata spiritual level 12. Di atas pentungan Zamrud Penatua Hua bertatahkan wood spiritual bed paling berharga yang pernah dilihat Wang Xian. Manik spiritual kayu tingkat 13. Senjata spiritual level 12 lainnya juga disematkan dengan semua jenis manik-manik kayu dan api spiritual yang langka. Wang Xian berseri-seri saat melihat mereka. Manik-manik spiritual yang berharga ini adalah sumber daya sempurna yang dia butuhkan untuk mengolah dua inferno level 13 dan bola naga kayu. Kamu menatap kosong pada pedang spiritual yang ada di dadanya, Elder Hua hampir tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Alih-alih kata-kata, dia batuk seteguk darah. Namun, para ahli dari Buding Realm memiliki vitalitas yang menakjubkan. Bahkan saat hati mereka tertusuk, mereka masih bisa bertahan sangat lama sampai nafas terakhir mereka. Tapi saat ini, apa yang Elder Hua rasakan bukanlah rasa sakit, tapi teror. Kamu bukan dari Buding Realm, atau half step immortal, kamu adalah immortal. Katanya sambil memutar lehernya yang kaku untuk menghadap Wang Xian, masih memuntahkan darah tak terkendali. Sudah terlambat untuk mengetahui seberapa kuat lawanmu sekarang, bukan begitu? Wang Xian menatapnya dengan mengejek. Setelah mendengar Wang Xian mengakui statusnya sebagai immortal, para ahli Yao Cauldron yang tersisa tersentak ketakutan di mata mereka. Khususnya pria parubaya berambut pendek. Dia masih dalam keadaan shock dan tidak percaya. Raja Naga adalah dewa abadi. Untuk berpikir bahwa mereka masih merencanakan untuk membunuh seorang dewa dan menghilangkan garis keturunannya. Hehe, ada juga banyak ahli immortal di dunia Yao Cauldron kita. Dengan membunuh kami hari ini, mereka tidak akan melepaskanmu, bahkan jika kamu adalah seorang immortal. Penatua Hua berkata sambil menatap Wang Xian dengan mata kendur. Suaranya sudah mulai parau. Jangan khawatir, tak seorang pun dari dunia kuali Yao Anda dapat membunuh saya. Beristirahat dalam damai, orang-orang ini akan segera menemanimu. Wang Xian tersenyum sambil perlahan mengeluarkan pedang spiritualnya. Tidak kusangka aku, Hua Qiudao, seorang tetua yang tinggi dan perkasa di dunia kuali Yao, akan berakhir seperti ini di dunia bawah yang kecil ini. Kata tetua Hua, menolak untuk menyerah pada kematiannya. Itu adalah kemalangan dan nasib buruknya untuk membuat musuh dengan Raja Naga Abadi. Yang paling saya benci adalah makhluk seperti Anda yang menganggap Anda di atas orang lain. Menampilkan sikap seperti itu di depanku hanya akan membuatku menguburmu 6 kaki di bawah. Kata-kata Wang Xian terdengar di telinga tetua Hua saat dia balas menatap dengan dingin. Kamu pada akhirnya bukan Tuhan. Anda tidak mengabaikan hidup dan mati kami. Wang Xian menghunus pedang spiritualnya. Para naga di sekelilingnya juga telah mengeluarkan senjata spiritual mereka. Bam, 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 satu persatu, para ahli jatuh ke tanah. Wang Xian tidak peduli melihat mereka dan malah terbang ke puncak gunung di bawah air terjun energi spiritual. Vena naga kedua, Wang Xian melihat ke bawah ke puncak dengan penuh semangat. Hehe, kesombongan dari 9 dunia kuali. Kamu bukan orang pertama dari dunia itu yang dibunuh oleh Raja Naga kita, dan kemungkinan besar juga bukan yang terakhir. Dragon Kid berbicara dengan suara yang menusuk telinga. Dia mengamati sekeliling dengan mata merahnya, mendecakkan lidahnya, dan secara bertahap mengangkat pedang spiritualnya. Mo Qinglong tidak menghentikan para naga. Siapapun yang mencoba berurusan dengan Raja Naga dan menyakitinya pantas mati. Aduh, teriakan kematian yang melengking membuat hati para seniman bela diri dunia bawah berdebar kencang. Ketakutan membayang di hati mereka. Raja Naga adalah seorang yang abadi. Elder Hua, yang mereka anggap tak terkalahkan, telah menyebutkan seorang ahli immortal dan ini dia. Seorang ahli immortal sejati sebelum mereka. Mereka tidak tahu betapa kuatnya seorang immortal. Tapi mereka memiliki gagasan tentang seberapa kuat 25 ahli Buding Realm itu. Dan sekarang, tidak ada ahli dari Buding Realm dan Yao Cauldron World yang terhindar dari kematian. Ah, rasa darahnya sangat enak. Sayang sekali tidak bisa digunakan untuk mengairi karang darah murni. Baiklah, membunuh. Salah satu naga berbicara pada dirinya sendiri saat dia menjilat darah dari pedang spiritualnya. Dengan memutar tubuhnya, dia menyerang kelompok seniman bela diri dari dunia bawah. Tidak, mereka akan membunuh kita. Pesta pembantaian baru saja dimulai.
Wajah Wang Xian bersinar dengan senyuman saat dia mendengar ratapan massa yang sekarat, melihat esensi darah mengalir ke pembuluh darah naga. Selesai. Sekarang kita menunggu kelahiran pembuluh darah naga. Saatnya pulang. Ayo pergi. Wang Xian pergi tanpa melihat kematian setelah pertumpahan darah. Ingatannya membawanya kembali ke masa ketika istana naga didirikan dan pembunuhan yang terjadi. Adegan kehilangan nyawa yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di depannya. Bagi banyak penguasa, jalan menuju kemenangan diaspal oleh mayat yang tak ada habisnya. Mereka yang menang bisa mengangkat hidungnya ke udara, sementara mereka yang kalah akan dikubur 6 kaki di bawah. Haha, aku menemukan air terjun energi spiritual. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekelompok seniman bela diri lainnya terlihat mendekati air terjun energi spiritual. Saat mereka melihat air terjun, jauh di udara, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka mempercepat langkah mereka dan bergerak cepat menuju air terjun. Ketika mereka akhirnya mencapai kaki gunung, wajah mereka menjadi pucat. Mereka menatap pemandangan yang mengerikan dan berkeringat dingin saat teror melanda mereka. Tempat itu dipenuhi mayat tak bernyawa. Pada saat yang sama, sekelompok ahli berpenampilan mengancam lainnya terlihat di udara. Ada sekitar 30 dari mereka, masing-masing memancarkan aura teror dan kekuatan. Mereka tidak berniat menyembunyikan bahwa mereka adalah sekelompok makhluk pemalu dan sombong. Di depan adalah dunia Kuali Yao. Saya ingin tahu apakah ada ahli yang datang lebih awal. Mulai menempati air terjun energi spiritual dan bergerak sesuai rencana. Saat suara menggelegar terdengar di langit, pakar dunia 9 kuali lainnya muncul. Masa kejayaan dunia 9 kuali akan segera dimulai. Usia yang subur akan segera dimulai. KKK. Ketika Wang Xian sedang terbang menuju Gunung Taibai, peristiwa mengerikan terjadi di langit di atas Gunung Taibai. Suara retakan ruang bergema, mengingatkan semua seniman bela diri yang sedang berkultivasi. Sudah setengah bulan sejak pertempuran di Gunung Taibai. Saat ini, beberapa ratus ribu orang tersebar padat di gunung. Di antara ratusan ribu orang ini, ada sejumlah besar orang kaya dan anggota dari beberapa klan yang baru saja memasuki dunia seni bela diri kuno. Dengan beberapa ratus ribu orang menempati ruang ini, ada banyak orang yang menjadi seniman bela diri atau ahli bawaan yang kuat setiap hari. Berlatih seni bela diri juga bisa memperkuat tubuh seseorang. Dulu, banyak orang tidak tahu caranya. Dengan air terjun energi spiritual yang jatuh di tubuh mereka sekarang, semua orang bisa menjadi seniman bela diri yang kuat. Apa yang terjadi? Suara retakan di udara mengejutkan semua orang di bawah air terjun energi spiritual. Mereka semua mengangkat kepala mereka sambil menatap ke langit. Astaga, apa yang terjadi? Langit terbelah. Ini ruang telah terkoyak. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Ketika para seniman bela diri di bawah air terjun energi spiritual melihat celah yang muncul di langit tiba-tiba, mereka semua tercengang. Beberapa seniman bela diri segera mundur ketakutan. Dalam sekejap mata, seluruh wilayah menjadi kacau. Hah? Xiao Xian, Lan Qingyue dan 3 lainnya mengangkat kepala dan menyipitkan mata. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Xian, orang-orang dari dunia 9 kuali pasti telah tiba sebelum tanggal yang diperkirakan. Hati-hati, kelima gadis itu menatap langit dengan waspada. KKK, di depan mata orang banyak yang takjub, sebuah celah besar terbuka di ruang di atas mereka. Seluruh retakan mencapai jarak yang mencengangkan dari 100 meter. Langit lain. Ada langit lain di ujung sana. Pada saat ini, seorang ahli bawaan berseru dengan keras karena terkejut. Dari celah di ruang yang robek, mereka bisa melihat dunia lain. Ini membuat banyak orang ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah alien menyerang dunia kita? Seorang pria muda bergumam sambil menonton dengan takjub. Apakah ini salah satu dari 9 dunia kuali yang disebutkan oleh saudara Wang Xian sebelumnya? Sui Huang dan Xiao Kuanshan saling bertukar pandang sebelum mengalihkan perhatian mereka ke celah itu. Seseorang telah keluar dari celah. Seruan lain bergema saat mata semua orang tidak bisa membantu tetapi menyempit. Dari dunia lain, manusia lain telah muncul. Ada banyak dari mereka. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yu saat dia menatap orang-orang dari salah satu dunia 9 kuali. Haha, setelah tertawa terbahak-bahak, seorang pria muncul dari celah di atas pedang. Pedang spiritual membuat busur di udara saat dia tertawa keras. Dunia baru. Saya akhirnya di sini. Terbang dengan pedang. Apakah itu dewa? Melihat sosok yang terbang keluar dari celah pedang, banyak seniman bela diri tercengang. Desir-desir-desir. Pada saat ini, para ahli yang mengenakan pakaian hijau dan putih terbang keluar dari celah pedang mereka satu persatu. Segera,
Ada hampir 4 hingga 500 orang. Retaknya sembuh. Ada begitu banyak dari mereka. Kira-kira 500. Ketika Xiao Xian melihat seniman bela diri yang datang dengan pedang mereka menyerupai makhluk abadi, dia tercengang. Mereka akhirnya ada di sini. Saya ingin tahu perubahan apa yang akan mereka bawa ke dunia nyata. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan dilakukan oleh sekelompok orang ini. Untungnya, tidak ada ahli alam abadi. Mata Sun Lingxiu berkedip saat dia melihat sekelompok orang yang berdiri di udara. 500 orang bukanlah jumlah yang kecil. Pakaian hijau dan putih mereka berkibar tertiup angin dan masing-masing dari mereka berdiri dengan bangga di udara. Ada cukup banyak orang di sini. Apakah ini seniman bela diri dari dunia bawah saat ini? Orang pertama yang muncul dari celah membuat lingkaran sambil mengamati dunia baru dengan penuh minat. Di bawahnya, semua seniman bela diri terdiam saat mereka menatap kosong padanya. 500 ahli aneh yang berdiri di atas pedang mereka di udara memandang sekeliling mereka. Ini juga pertama kalinya mereka di dunia ini. Kami dari dunia Huang Cauldron. Dapatkan seseorang yang dapat membuat keputusan untuk berbicara dengan kami. Seorang lelaki tua menunduk sambil berdiri di atas pedang spiritualnya dan bertanya dengan nada serius. Semua seniman bela diri terkejut dan mengalihkan perhatian mereka ke tempat Xiao Yu, Lan Qingyue, dan gadis-gadis itu berada. Semua orang di dunia bawah tahu siapa mereka dan status mereka. Mereka adalah saudara perempuan dan perempuan dari Raja Naga. Mereka juga yang terkuat di antara mereka. Merasakan tatapan dari kerumunan seniman bela diri, Xiao Yu dan gadis-gadis itu sedikit mengernyit. Kami menyambut semua orang dari dunia 9 kuali. Lan Qingyue maju selangkah, menggenggam tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya dan berbicara dengan tenang. Anda tahu kami berasal dari dunia 9 kuali. Pria muda yang terbang dengan pedangnya mengarahkan pedangnya ke arah Lan Qingyue, berhenti kira-kira 10 meter jauhnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada orang dari 9 dunia kuali lain yang muncul di dunia ini. Mereka belum benar-benar menunjukkan diri mereka. Saya yakin kalian adalah kelompok pertama yang datang dalam kelompok besar ke dunia ini. Lan Qingyue membalas pemuda itu. Kamu adalah pemimpin mereka, penguasa mereka. Lelaki tua di udara bergerak dan muncul di samping pemuda itu. Seniman bela diri di sekitar mereka yang berada di pedang mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil merasa sedikit kewalahan. Pada akhirnya, semua perhatian mereka tertuju pada Lan Qingyue, Xiao Yu dan para gadis. Kami dari Sekte Naga Dunia Bawah. Lan Qingyue berkata kepada lelaki tua itu sambil mengamati sekelompok orang di depan mereka. Ada kira-kira 20 orang dengan kekuatan yang setara dengan miliknya. Adapun sisanya, mereka semua ahli dan rilem. Pria tua itu, yang merupakan satu-satunya yang mengenakan pakaian emas, membuat mereka merasa sedikit waspada. Kekuatannya tersembunyi dengan baik dan setidaknya berada di setengah langkah ke alam abadi. Apa yang membuat mereka merasa sedikit lebih yakin adalah bahwa kelompok orang ini tampaknya tidak datang dengan sepenuh hati. Selain itu, tidak ada dari mereka yang bertindak seolah-olah mereka adalah raja yang tinggi dan perkasa. Sekte Naga, itu pasti sekte yang kuat di dunia bawah. Pria tua itu melihat ke seberang mereka sebelum melihat ke kerumunan seniman bela diri di sekitarnya. Dia sedikit terkejut dan berkomentar, kami berasal dari Sekte Abadi Langit Kuning dari dunia Huang Cauldron. KKK. Tepat ketika lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, di langit tidak jauh dari sana, suara dari ruang yang pecah bisa terdengar lagi. Pria tua itu sedikit mengernyit. Mereka yang datang bersamanya juga mengerutkan kening sementara mata mereka menjadi sedingin es. Itu pasti anak-anak nakal dari Sekte Abadi Kekacauan Purba. Pria muda di samping pria tua itu menyeringai dan berkomentar dengan dingin. Seniman bela diri di dunia bawah terkejut saat mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada lebih banyak orang dari dunia Huang Cauldron yang datang. Kakak, cahaya keemasan muncul di langit saat sosok demi sosok berjalan keluar dari celah. Mereka semua mengangkat kepala dengan arogan dan menatap lelaki tua itu dan kelompok yang telah tiba beberapa saat yang lalu. Feng Jinxing, kalian benar-benar awal. Sinar keemasan memudar secara bertahap dan beberapa ratus sosok muncul di udara. Mereka tersenyum pada pria tua itu dan berkomentar dengan jelas. Kalian juga tidak terlalu lambat. Lelaki tua berbaju emas itu menjawab tanpa emosi. Ada cukup banyak orang di sekitar. Mengenakan baju besi emas seperti Jenderal Surgawi, lelaki tua itu melihat sekeliling dengan wajah tersenyum. Di belakangnya ada beberapa ratus orang dengan baju besi emas juga. Kakek kedua, menurut berita yang kami terima, dunia bawah saat ini benar-benar menurun. Tapi sekarang,
sepertinya tidak seburuk itu karena ada beberapa ratus pakar bawaan. Kata pemuda di samping penatua berbaju besi yang sedang menatap seniman bela diri dunia bawah dengan mata penuh pancaran kemasan. Itu karena air terjun energi spiritual. Setengah bulan sudah cukup baik untuk menjalani perubahan total. Pria lapis baja tua itu juga berseri-seri dengan sinar kemasan di matanya. Dia menyapu pandangan ke seniman bela diri di bawah. Tidak buruk. Setelah dibersihkan, akan ada banyak kultivator potensial. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Pria tua lapis baja itu sedikit mengangkat kepalanya, dan suaranya bergema di udara. Teman-teman, kami dari Sekte Naga, dan kami memutuskan di sini. Lan Qingyue menangkupkan tinjunya sekali lagi kepada para ahli yang keluar dari dunia Huang Cauldron. Hah, penanggung jawabnya adalah beberapa gadis cantik. Sekte Naga, mulai sekarang, Sekte Naga akan bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba dan menjadi murid kami. Pria tua lapis baja itu berkata kepada Lan Qingyue dengan cara yang mendominasi. Jin Kunming, mereka milik Sekte Abadi Langit Kuning. Anda terlambat. Lelaki tua berbaju emas itu berkata kepada lelaki tua berbaju besi itu dengan dingin. Hah? Setelah mendengar kata-kata itu, pria tua berbaju besi itu menggelapkan ekspresinya. Apakah kamu baru saja mengatakan kita terlambat? Itu benar. Pria tua berbaju emas itu mengangguk lembut dengan wajah berseri-seri saat dia bertukar pandang dengan pria tua lainnya. Kami, Sekte Naga, tidak akan bergabung dengan sekte abadi manapun. Saat ini, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menjawab setelah mendengar percakapan mereka. Haha, Feng Jinxing, apakah Anda mendengar itu? Mereka tidak setuju untuk bergabung dengan sekte abadi Langit Kuning. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yu, pria tua lapis baja yang merajuk itu tertawa terbahak-bahak. Gadis bodoh. Pria muda di samping Feng Jinxing memelototi Xiao Yu dengan marah. Kau yang bodoh. Sangat bodoh. Siapa bilang kita bergabung dengan Sekte Abadi Langit Kuning? Xiao Yu segera membalas tatapan maut pemuda itu. Kamu butuh pengajaran. Melihat Xiao Yu memelototinya, pemuda itu menunjuk ke arahnya dengan sedikit malu. Kamu pantas dipukuli. Xiao Yu memberi isyarat dengan jarinya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Selain itu, wajahnya penuh penghinaan. Hahaha, menarik. Pangeran jahat dari dunia Huang Cauldron ditantang oleh seorang gadis dari dunia nyata. Sungguh memalukan. Pada saat ini, pemuda di samping pria tua berbaju besi itu, Jin Kunming, mengerjai pemuda lainnya. Jin Huyao, tutup mulut. Ya, jika kamu tidak yakin, kamu bisa bertarung denganku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jin Huyao, pemuda itu menjadi geram. Haha, bukan aku yang bilang kamu pantas dipukuli. Jin Huyao mengangkat alis dan mengerjainya. Las, jangan menganggap itu karena kamu perempuan, aku tidak akan menggertakmu. Tunggu sampai aku memberimu pelajaran. Pria muda itu melompat, dan jubah hijau serta kemeja putihnya berkibar tanpa angin. Rambut panjangnya memberinya tampilan klasik seorang anak laki-laki tampan. Namun, dia sedikit marah. Bodoh. Hanya sedikit provokasi dan kamu kehilangan ketenanganmu. Melihat pemuda itu menatap belati padanya, Xiao Yu mendengus. Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan yang lainnya tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tak satu pun dari orang sebelum mereka adalah kelas immortal. Dengan beberapa dari mereka di sekitar, mereka tidak perlu takut. Selain itu, Xiao Xian akan segera kembali. Mereka masih bisa lari. Kamu. Pemuda itu mengamuk sementara Jin Huyao dan beberapa pemuda di sampingnya mencibir padanya. Nak, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon belas kasihanku. Hanya kamu sendiri. Xiao Yu memutar matanya ke arahnya. Baik, bersiaplah untuk menerima seranganku. Pria muda itu mendidih karena marah. Dia baru saja tiba di dunia nyata dan diejek oleh seorang gadis. Tidak disangka dia adalah pangeran jahat yang terkenal di dunia Huang Cauldron. Sejak kapan ada orang yang memutar matanya ke arahnya? Dengan gerakan cepat, sinar hijau menyala, dan pedang spiritual di tangannya menyerang dengan kecepatan yang menakutkan. Kamu benar-benar pantas dipukuli. Datang dan jilat sepatuku. Melihat pemuda itu menyerangnya, Xiao Yu cemberut dan melakukannya. Ini adik Raja Naga dan pemuda itu sedang bertarung habis-habisan. Kelompok orang yang berdiri di udara terlalu tangguh. Seseorang mungkin dalam bahaya jika mereka terlibat dalam konflik. Bahaya, siapa yang tahu seberapa kuat Raja Naga itu? Selain itu, Putri Xiao Yu rupanya tahu tentang dunia 9 kuali. Menurutku, Raja Naga mungkin tidak takut pada mereka. Itu benar, tidak ada batas kekuatan Raja Naga. Jika mereka pernah menyakiti Putri Xiao Yu,
akan sulit untuk mengetahui siapa yang tidak beruntung. Sekelompok seniman bela diri berkomentar ketika mereka menyaksikan Xiao Yu berduel dengan pemuda dari dunia Huang Cauldron. Raja Naga selalu menganga dengan membunuh semua ahli yang berbeda. Banyak dari mereka menyembah Raja Naga secara membabi buta. Jadi bagaimana jika orang-orang itu berasal dari celah luar angkasa? Di masa lalu, selama pertarungan antara Raja Naga, Niu Shuang, dan Kaisar Qi, mereka juga menerobos ruang. Cek, putri apa? Dia bahkan tidak cocok menjadi pelayan. Setelah mendengar komentar dari bawah, pemuda itu berbicara mencemooh, mengirimkan pedang di tangannya ke arah Xiao Yu dengan kecepatan yang menakutkan. Seseorang dengan kulit putih dan lembut sepertimu bisa menjadi seorang pangeran. Anda adalah Kasim Istana, kan? Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Yu begitu dia melihat pedang spiritual yang masuk. Dia dengan cepat mengelak ke satu sisi. Bam! Pedang itu menyapu baju besi hitam Xiao Yu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan bekas putih samar di atasnya. Hah! Hah! Xiao Yu terkejut dengan kecepatan pedang spiritual, sementara pemuda itu terkejut dengan pertahanan tubuh Xiao Yu. Las, beraninya kau mengatakan aku Kasim. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran yang tepat hari ini. Nyala api melesat keluar dari mata pemuda itu. Dia bisa membayangkan tatapan mencibir dari para orang menyebalkan dari Sekte Abadi Kekacauan Purba setelah gadis itu mengatakan dia adalah seorang Kasim. Feng Jinxing tetap diam saat dia menyaksikan pertempuran berlanjut antara pemuda dan gadis itu. Mengungkap kekuatan pemuda itu untuk menghalangi seniman bela diri dari dunia nyata juga bukan pilihan yang buruk. Angin tidak meninggalkan jejak, tapi pedang meninggalkan bayangan. Bayangan pedang. Pria muda itu menatap Xiao Yu, memegang pedang spiritual di tangannya. Seketika, hembusan energi angin berkumpul di sekitar pedang spiritual. Ribuan pedang menyelimuti Xiao Yu. Tebasan pedang. Xiao Yu terlihat tegas saat dia mengayunkan lengan kirinya, mengeluarkan perisai gading kolosal. Tangan lainnya menancapkan pemuda itu dengan pedang hitam. Bam! 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 Ribuan pedang hanya meninggalkan bekas samar pada perisai gading Xiao Yu meskipun itu adalah pedang spiritual level 12. Hanya titik putih yang tersisa di perisai. Apa? Ada sedikit perubahan pada ekspresi pemuda itu. Dia tercengang saat pedang spiritualnya tidak mampu menembus pertahanan perisai gading itu. Melihat Xiao Yu menyapu untuk menyerang, dia berseru dengan keras. Angin ledakan. 670.